sebuah negeri kaya raya, megah, dengan rakyat yang percaya pada keadilan. Negeri di mana hukum berdiri tegak tak pandang bulu, menjadikan keadilan sebagai mahkota peradaban. Itulah Nusantara dahulu kala. Tapi lihatlah sekarang, hukum itu telah tumpul. Pejabat berjas mahal mencuri triliunan tanpa rasa malu. Vonis ringan dijatuhkan, fasilitas mewah diberikan, sementara rakyat kecil menderita akibat kebijakan mereka. Ini bukan hanya tentang uang yang hilang. Ini adalah tentang keadilan yang direnggut, tentang rakyat yang terus dirampas haknya, dan tentang hukum yang seharusnya menjadi pelindung, tapi kini menjadi alat permainan kekuasaan. Mari kita lihat bagaimana hukum yang dulu agung, kini menjadi lelucon. Ini bukan hanya cerita sejarah, tapi inilah kenyataan yang saat ini kita hadapi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan. Sistem hukum di Kerajaan Nusantara dan tantangan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia saat ini. Dari masa lalu yang penuh kebijaksanaan hingga era modern yang penuh tantangan, mari kita lihat bagaimana hukum berevolusi dan apa yang harus diperbaiki. Pada era Kerajaan Nusantara, sistem hukum berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat otoritas raja sebagai pemimpin tertinggi. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga berlandaskan prinsip dharma atau kebenaran universal yang diyakini mampu menciptakan kedamaian dan keseimbangan masyarakat. Kitab Kutara Manawa di Majapahit menjadi pedoman hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum perdata, pidana, hingga administrasi. Kejahatan berat seperti korupsi dianggap sangat serius karena dapat merusak kesejahteraan masyarakat dan stabilitas kerajaan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran berat, termasuk korupsi, tidak hanya bersifat tegas tetapi juga seringkali sangat keras untuk memberikan efek jera. Berikut adalah contoh hukuman bagi koruptor pada masa itu. Pejabat yang terbukti melakukan korupsi besar dan merugikan rakyat secara signifikan dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam beberapa kasus, hukuman ini dilakukan secara publik untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat dan calon pelaku kejahatan. Cara pelaksanaan hukuman bisa melibatkan pemenggalan atau hukuman gantung di alun-alun kerajaan. Selain denda atau pengembalian uang, beberapa pelaku korupsi dihukum dengan mutilasi ringan, seperti pemotongan tangan atau jari. Ini sering diterapkan kepada pejabat yang melakukan korupsi. Hukuman ini tidak hanya memberikan rasa sakit fisik, tetapi juga memalukan bagi pelaku karena menjadi simbol aib seumur hidup. Namun sebelum kedua hukuman itu dilakukan, pejabat yang korup akan melewati fase hukuman yang lain terlebih dahulu seperti dipecat dengan upacara penghinaan publik. Dalam prosesi ini, mereka sering dipaksa memakai pakaian yang mempermalukan, seperti kain compang-camping dan diarak di depan umum. Setelah itu, pelaku korupsi juga dijatuhi hukuman kerja paksa di tempat yang keras, seperti tambang atau pembangunan infrastruktur di bawah pengawasan ketat. Ini bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dan menjadi hukuman yang melelahkan secara fisik dan mental. Pada masa itu, pejabat yang terbukti bersalah diarak di depan rakyat, dipermalukan, hartanya disita, lalu dihukum mati. Bukan sekadar untuk menghukum, tapi juga untuk menunjukkan bahwa hukum adalah penegak keadilan, bukan alat permainan kekuasaan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kita hidup di negara yang katanya demokratis dan memiliki sistem hukum modern. Tapi apa yang terjadi? Korupsi merajalela, sementara hukum hanya terasa tajam untuk rakyat kecil. Saat ini, Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih kompleks dengan kombinasi hukum adat, agama, dan nasional. Namun, dalam kasus korupsi, efektivitas sistem ini sering dipertanyakan. Menurut data, rata-rata hukuman bagi koruptor di Indonesia hanya 3 tahun 4 bulan. Ya, Anda tidak salah dengar. Seorang pejabat yang mencuri miliaran dari uang rakyat hanya dihukum beberapa tahun, seringkali di penjara yang penuh fasilitas mewah. Contohnya kasus Harvey Moise yang terlibat dalam korupsi tata niaga timah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Jaksa menuntut 12 tahun penjara, tapi hakim hanya memberikan hukuman 6,5 tahun. Apakah ini adil dibandingkan dampaknya terhadap ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat? Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum tegas terhadap koruptor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks seperti intervensi politik, kelemahan sistem hukum, budaya toleransi terhadap korupsi, ketimpangan hukum, kurangnya efek jera, ketergantungan pada sistem politik, dan minimnya komitmen pemimpin.
Korupsi di Indonesia seringkali dilindungi oleh kekuatan politik yang menghalangi penegakan hukum, sementara budaya patronase memperkuat praktik ini sebagai hal yang biasa. Hukuman ringan bagi koruptor dibandingkan dengan hukuman berat bagi pelanggaran kecil oleh rakyat biasa mencerminkan ketimpangan sistem hukum yang gagal memberikan efek jera. Korupsi adalah kejahatan yang menggerogoti bangsa ini. Ia tidak hanya mencuri uang rakyat, tetapi juga mencuri masa depan. Namun, yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah kenyataan bahwa hukum kita, hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan, justru lemah terhadap koruptor. Mari kita bandingkan hukuman bagi koruptor di Indonesia dengan negara lain. Di Cina, korupsi adalah kejahatan besar yang tidak ditoleransi. Jika seorang pejabat terbukti bersalah dalam kasus besar, hukuman mati bisa menanti mereka, seperti Lai Xiaomin, mantan pejabat keuangan yang dihukum mati karena menerima suap senilai 3,7 triliun rupiah. Mungkin jika merugikan negara senilai 300 triliun rupiah bisa dieksekusi berkali-kali. Di Vietnam, korupsi yang melibatkan dana besar atau mengancam stabilitas negara dapat dihukum mati. Beberapa eksekutif perusahaan negara telah dieksekusi karena korupsi besar-besaran. Pesannya jelas, jika Anda mencuri dari rakyat, Anda akan membayar dengan nyawa Anda. Ketika kita bandingkan, hukuman bagi koruptor di Indonesia terasa seperti main-main. Tidak ada efek jera, tidak ada keadilan yang benar-benar ditegakkan. Indonesia memiliki potensi untuk berubah. Hukuman yang lebih berat, penyitaan aset koruptor, dan penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK adalah langkah awal. Kita tidak perlu hukuman mati jika hukum benar-benar ditegakkan dengan transparan dan tanpa pandang bulu. Kita bisa belajar dari sejarah dan negara lain. Korupsi bukan sekadar kejahatan, tetapi pengkhianatan terhadap bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah di kepemimpinan yang sekarang, Indonesia mampu menegakkan hukum yang tegas bagi para koruptor? Keadilan adalah hak kita semua. Jangan biarkan koruptor terus merusak masa depan bangsa. Sejarah telah memberikan kita pelajaran berharga. Sistem hukum di era Kerajaan Nusantara menunjukkan bahwa ketegasan dalam penegakan hukum dapat menciptakan efek jera yang kuat, memulihkan kerugian rakyat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan. Saat ini, Indonesia membutuhkan reformasi besar-besaran, penegakan hukum yang tegas, penguatan KPK, pengembalian aset koruptor, dan transparansi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pesan yang harus kita pegang adalah bahwa keadilan bukanlah milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat. Jika kita terus membiarkan koruptor mencuri tanpa konsekuensi serius, kita sedang merampas masa depan generasi mendatang. Mari kita tuntut perubahan, bukan untuk kita hari ini, tetapi untuk Indonesia yang lebih baik esok hari. Karena tanpa keadilan, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.